Pertempuran di perbatasan antara Thailand dan Kamboja terjadi sejak Kamis 24 Juli lalu. Perang antara dua negara tetangga ini sudah menewaskan 35 orang. Bahkan kebanyakan korban tewas adalah warga sipil. Saat ini, 200.000 orang di kedua negara mengungsi ke tempat aman. Setelah negosiasi yang alot, Thailand dan Kamboja akhirnya resmi menyetujui gencatan senjata. Perundingan gencatan senjata ini digelar pada Senin siang waktu setempat di rumah dinas Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di ibu kota administratif Malaysia, Putrajaya. Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai memimpin delegasi Bangkok dalam perundingan ini. Sementara delegasi Kamboja dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Manet. Salah satu hasil perundingan adakah gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada Senin tengah malam waktu setempat. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan memulangkan tenaga kerja Indonesia di Kamboja yang terdampak perang. Meski saat ini seluruh pekerja migran yang bekerja di Kamboja berangkat tanpa visa kerja, namun pemerintah tetap mengevakuasi mereka. Teman-teman wartawan, pekerja-pekerja yang ada di Kamboja itu adalah dalam pandangan Kementerian PBMI semua prosedural, karena mereka berangkatnya tidak pakai visa kerja. Yang kedua, mereka juga kami tidak punya kesepakatan kerjasama negara dalam hal penempatan. Saat ini ada sekitar 80.000 lebih pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kamboja. Sementara itu, WNI yang tinggal di Kamboja saat ini mencapai lebih dari 100.000 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo menerima surat ucapan terima kasih dari murid sekolah rakyat. Sementara itu Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka nyatakan kesiapannya untuk bertugas di IAIN dan Papua. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo menerima surat dari murid sekolah rakyat. Dalam surat yang dikirimkan, Ernie Andayani mengucapkan terima kasih karena sekolah rakyat membuatnya optimis untuk mengejar cita-citanya. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang beca. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain, kita harus berani. Mimpi ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat akan mendirikan sekolah rakyat. Kini sekolah rakyat tak lagi menjadi mimpi. Sekolah rakyat di sejumlah daerah sudah mulai berjalan. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin pun bisa mengejar cita-citanya. Ucapan terima kasih tertuang dalam surat yang dikirimkan murid-murid sekolah rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu murid sekolah rakyat bernama Ernie Andayani menyampaikan, sekolah rakyat membuatnya kembali berani bermimpi. Presiden Prabowo pun membaca satu persatu surat dari murid sekolah rakyat tingkat SMP dan SMA di Cibinong, Jawa Barat ini. Sekolah rakyat baru diresmikan untuk tahun ajaran baru 2025. Sekolah rakyat dikelola oleh Kementerian Sosial dan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ada 63 sekolah rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia, meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga NTB. Tim
Rebutan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tegaskan pemerintah serius jalankan program Sekolah Rakyat. Pernyataan ini disampaikan Gibran saat meninjau gedung Sekolah Rakyat di Kota Pekanbaru Riau. Wapres Gibran meninjau Sekolah Rakyat di Sentra ABCK milik Kementerian Sosial Kota Pekanbaru Riau. Dalam kunjungannya, Gibran menyempatkan diri untuk berbincang dengan guru dan murid. Gibran pun menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sangat serius dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Dan ini kan sudah minggu kedua, minggu ketiga Sekolah Rakyat berjalan. Akan terus kami evaluasi, masukan-masukan dari orang tua murid kami tampung dan ke depan akan kita lakukan perbaikan. Saat ini Pekanbaru ada 100 murid tingkat SMP yang masuk dalam Sekolah Rakyat. Selama 3 pekan berjalan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan layak. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Istana pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut Presiden Prabowo dan jajaran menteri. Mulai dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Luar Negeri Sugiono dan menteri lainnya. Kedua pemimpin langsung memasuki ruangan kredensial untuk sesi foto bersama dan pengisian buku tamu. Dalam pertemuan keduanya, Presiden Prabowo apresiasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim atas keberhasilannya dalam mengatasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Terima kasih Datuk Seri. Kita berjumpa lagi. Dalam 1 bulan sudah 2 kali. Terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan selamat tahniah atas kepimpinan leadership daripada Datuk Seri memimpin ASEAN. Bapak berhasil mediasi, berhasil mencapai kecacatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap Ucapkan ke ASEAN bantuan Presiden Bapak Prabowo dan rakyat. Dan biasanya bicara, dia tahu saya bicara mewakili ASEAN itu membantu memberikan tekanan bersama. So, thank you to you. Dan sekarang ini dalam monitoring keamanan itu, semua defense intelligence dan negara ASEAN khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina itu akan bertanggung jawab monitor. Sementara itu tadi malam, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim hadiri jamuan makan malam di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Jamuan ini menjadi rangkaian pembuka kunjungan kenegaraan Anwar Ibrahim ke Indonesia pada 28 hingga 29 Juli 2025. Anda kembali di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, kabar baik bagi warga Jakarta karena Pemprov memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor hingga 80%. Kebijakan itu telah berlaku sejak tanggal 22 Juli lalu. Warga Jakarta kini bisa sedikit menghemat pengeluaran untuk bahan bakar minyak kendaraan bermotor. Karena sejak tanggal 22 Juli 2025 lalu, pemerintah provinsi memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor. Karena kami ingin mengontrol tentang yang pertama supaya inflasinya tidak naik tinggi. Karena pemerintah Jakarta termasuk pemerintah yang secara serius mengontrol inflasi. Potongan pajak BBM hanya berlaku untuk warga Jakarta,
dan diberikan dengan 3 skema. 50% untuk kendaraan pribadi, 50% untuk kendaraan umum, dan 80% untuk kendaraan yang mendukung pertahanan dan juga keamanan negara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan hadiah sapi dan kambing kepada sejumlah pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Sapi dan kambing akan dikembangbiakan untuk ketahanan pangan di daerah. Untuk meningkatkan ketahanan pangan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur. Khofifah juga memberi hadiah sapi dan kambing kepada pengurus HKTI terbaik dalam pengelolaan pangan. Anggota HKTI yang mendapat kambing maupun sapi mengaku senang. Sapi dan kambing ini akan dikembangbiakan. Khofifah juga menyerahkan ribuan bantuan bibit tanaman indigo vera untuk makanan ternak yang berkualitas. Adapun proses pelantikan ini menjadi momentum penguatan struktur organisasi. Kami nanti juga akan ada persiapan untuk penggabungan dua HKTI, yaitu HKTI-nya Pak Prabowo sebagai pembina, Pak Fadlizon sebagai ketua, untuk digabungkan dengan HKTI-nya Pak Muldoko, di mana Pak Fadlizon kemarin selesai munas, akhirnya tongkat kepemimpinan Mas Fadlizon itu diserahkan kepada Pak Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian. Sementara itu di bidang peternakan, HKTI mendorong program inseminasi buatan untuk meningkatkan kualitas genetika sapi lokal sehingga bisa bersaing dengan sapi impor. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kopi dari petani Subang, Jawa Barat berhasil menembus pasar internasional. Tak tanggung-tanggung, 57 ton kopi Robusta asal Subang dikirim ke Tiongkok. Usai Amerika Serikat memberikan tarif impor 19% untuk barang-barang Indonesia, pemerintah terus memperluas pasar luar negeri. Kali ini, biji kopi mentah jenis Robusta asal Subang, Jawa Barat menembus pasar internasional. 3 kontainer atau 57 ton biji kopi mentah diberangkatkan ke negeri tirai bambu Cina. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Menteri Perdagangan Diah Roroh Esti Widya Putri bersama Bupati Subang Renaldi Putra Andita. Wamendak mengapresiasi ekspor kopi dari petani Subang ini karena selain meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan juga menjadi devisa bagi negara. Tentu kita akan selalu memperluas pasar luar negeri kita. Dengan kondisi global saat ini, kita akan selalu mengeksplor gimana caranya berupaya untuk meningkatkan ekspor kita ke lintas negara. Kalau tadi kan salamnya 5 benua ya. Jadi mudah-mudahan hari ini ke Cina tentu tidak menutup kemungkinan untuk bisa ekspansi ke negara-negara lainnya, termasuk di Uni Eropa. Apalagi kita punya Indonesia EU SIPA yang tahun ini insya Allah akan diratifikasi dengan tarif 0%. Ini mudah-mudahan bisa menjadi potensi ataupun market baru untuk Indonesia. Sementara, menurut Bupati Subang Renaldi Putra Andita, selain ekspor kopi, Kabupaten Subang juga berencana akan melakukan ekspor nanas sebagai buah tropis khas wilayah itu. Jadi Subang ini kan ada 3 lah, sekarang ada 3 poin, bagaimana kita mempertahankan lumbung padi kita, lalu juga nanas kita, 3, sekarang ada yang baru kopi. Mudah-mudahan ini bisa jadi komoditi baru yang bisa juga nanti membantu perekonomian masyarakat lokal, khususnya di daerah Cisalak ini. Ekspor biji kopi mentah ke Cina ini merupakan yang kedua selama tahun 2025. Sementara total ekspor kopi Subang sejak Agustus 2024 hingga Mei 2025 telah mengekspor sebanyak 47 kontainer dengan total nilai 4,6 juta dolar Amerika Serikat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya, sementara itu beredar informasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di IKN. Wapres Gibran pun menyatakan kesiapannya jika ditugaskan dimanapun, baik di IKN maupun Papua. Sebagai pembantu Presiden, siap ditugaskan di mana saja. Papua, di IKN, kami menunggu perintah Presiden. Dan sebagai pembantu Presiden harus siap. Dan saya kemarin kan minggu lalu saya tugaskan ya
saya bisa berkantor di mana saja. Karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Ya contohnya hari ini BSU. Nonton sendiri lah ya, nonton sendiri. Kementerian Tenaga Kerja terus memantau penyaluran bantuan subsidi upah. Pemerintah memastikan agar penerima tidak menggunakan BSU untuk bermain judi online. Kemenaker terus memantau penyaluran bantuan subsidi upah agar tidak digunakan untuk bermain judi online. Menteri Ketenagakerjaan Yasarli terus berkampanye dan memonitor pekerja yang menerima. Selain itu, Menaker juga menilai tidak sedikit masyarakat yang salah kaprah dalam penyaluran BSU. Kita campaign bahwa ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, tadi kita juga dengar masukan dari beberapa penerima bahwa memang angka atau besaran BSU itu sangat membantu mereka untuk kebutuhan, membayar kebutuhan apakah itu sehari-hari atau sekolahnya. Penerima BSU seharusnya menggunakan dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau biaya pendidikan anak-anak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah heboh pernyataan orang Indonesia sulit glowing karena beban pikiran, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji buka suara. Dalam acara Hari Keluarga Nasional ke-32 di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menanggapi soal heboh muka glowing warga Indonesia. Menurutnya kondisi psikologis memang mempengaruhi kesehatan seseorang, namun sikap positif dan optimis jauh lebih menentukan. Program-program prioritas Presiden seperti cek kesehatan gratis dan makanan bergizi gratis mampu meningkatkan kebahagiaan. Rahmatika Dewi. Insya Allah nanti kebahagiaan akan tinggi karena ada program MBG, karena ada program sekolah rakyat gratis, kemudian juga ada perumahan, ada cek kesehatan gratis. Itu semangat yang mau kita sampaikan bahwa ini program-program yang menjadi tugas saya, yang ditugaskan kepada Pak Presiden, sehingga semua yang diperintahkan Pak Presiden dalam kerangka menaikkan indeks kebahagiaan, insya Allah akan baik-baik saja. Percaya sama saya, Indonesia ini akan baik-baik saja. Pemirsa, pemerintah berkomitmen untuk memberikan akses rumah layak bagi pemuka agama. Kali ini giliran guru ngaji dan pegawai ormas Islam yang mendapatkan fasilitas rumah subsidi. 3, 2, 1. Dalam acara ulang tahun ke-50 Majelis Ulama Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait membagikan rumah subsidi bagi pemuka agama. Sebanyak 25 orang guru ngaji menerima kunci rumah secara simbolis. Akad masal pun telah digelar melalui KPR Syariah. Pada kegiatan ini, Menteri PKP juga menandatangani nota kesepahaman bersama Ketua Umum MUI Kiai Haji M. Anwar Iskandar dan perwakilan BPS untuk penyediaan dan pemutakhiran data dalam penyelenggaraan rumah subsidi bagi guru ngaji dan pemuka agama. Memberikan 1975 ya Pak ya, tahun kelahiran MUI. Tadi kita hari ini ada berapa puluh titik dan itu diantaranya kepada guru ngaji Pak di berbagai kota seluruh Indonesia. Mohon doanya bisa dimanfaatkan karena Pak Prabowo sudah kasih PPN-nya gratis, BPHTB-nya gratis, PBG-nya gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah bergerak cepat atasi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi di Indonesia. Tak hanya berhasil padamkan api, 51 orang pun menjadi tersangka karhutla. Kebakaran hutan dan lahan sempat membuat asap tebal menyelimuti langit Kabupaten Rokan Hilir Riau.
Dari data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Jajaran Kabinet Merah Putih yang tergabung dalam Satgas Penanganan Karhutla langsung bertindak cepat. Hasilnya sejumlah titik kebakaran telah berhasil dipadamkan. Tak hanya itu, 51 tersangka ditangkap setelah kedapatan membakar hutan dan lahan. Agar tidak segan-segan dan tidak pandang bulu untuk menegakkan hukum, menangkap para pembakar hutan, baik itu level korporasi maupun masyarakat. Di Riau tadi sudah dilaporkan ada 43 kasus dan 51 tersangka. Semoga ini menjadi berita buruk bagi orang yang berniat membakar hutan. Meski telah berhasil dikendalikan, pemerintah minta warga untuk waspada di 10 hari pertama di bulan Agustus dan September, lantaran curah hujan yang rendah sehingga rentan terjadi kebakaran hutan di Indonesia. Hingga kini seluruh jajaran terkait terus menggelar rapat monitoring untuk mencegah karhutla kembali terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepolisian menindak tegas para pelaku kebakaran hutan dan lahan. Gibran meminta tak ada lagi kebakaran di wilayah Pekanbaru atau zero karhutla. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Deswita Bionda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Kebakaran hutan lahan di Provinsi Riau belum sepenuhnya padam. Polisi sudah menetapkan 51 tersangka pelaku kebakaran hutan dan lahan. Namun masih saja ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang membuka lahan dengan cara membakar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi karhutla di Pekanbaru Riau. Meski jumlah kasus karhutla sudah menurun sejak tahun 2014 lalu, Gibran meminta tak ada lagi karhutla di Riau. Saya lihat untuk di Riau ini sudah cukup terkendali. Ke depan tadi sudah dipaparkan, sudah ada 51 orang yang menjadi tersangka. Ke depan yang namanya penegakan hukum, monitoring, deteksi awal itu penting sekali. Gibran juga mendesak kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya untuk menindak tegas para pelaku karhutla.